Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani dengan NIM 0903118182328013 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C Angkatan 2023. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah dilakukan saya dan rekan-rekan tim saya, yaitu kami di sini membuat website, yaitu proyek pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan penyewaan kos berbasis website. Nah, di sini ada daftar isi yang dimana kami akan membahas yang pertama ada latar belakang pada bab 1, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pada bab 2 kami membahas yang pertama ini ada WBS atau Work Breakdown Struktur, yang kedua ini ada task, yang ketiga ini ada OTK, yaitu organisasi dan jasa kerja. Mungkin kita langsung saja pada latar belakang. Kita sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi ini sudah sangat berkembang dengan cepat dan pesat. Banyak aktivitas dulunya masih dilakukan secara manual, tapi kini beralih ke sistem digital agar lebih cepat, terintegrasi, dan efisien. Namun, dalam pengelolaan kos, banyak sekali pemilik kos ini masih melakukan pencatatan penyewa dan pembayaran secara manual, misalnya di buku catatan dan spreadsheet sederhana. Hal ini tentu menimbulkan beberapa masalah seperti yang pertama, data penyewa yang tidak terorganisir, yang kedua, resiko kehilangan data, yang ketiga, sulitnya melacak status pembayaran, dan yang terakhir, tidak adanya akses informasi secara real time. Jadi oleh karena itu kami mengembangkan sistem informasi penyewaan kos berbasis website ini agar proses pengelolaan dapat dilakukan secara digital, cepat, dan terintegrasi. Dengan sistem ini, pemilik kos bisa memantau data penyewa dan pembayaran secara online dan kapan saja. Sementara untuk penyewa dapat melihat ketersediaan kamar dan pembayaran mereka secara online. Yang kedua, ini ada rumusan masalah yang dimana ada beberapa rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi manajemen untuk penyewaan kos berbasis website. Yang kedua, bagaimana sistem dapat membantu pemilik kos dalam mengelola data penyewa, pembayaran, dan ketersediaan kamar secara efisien. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mempermudah penyewa dalam memperoleh informasi terkait kos yang disewanya. Yang ketiga, ini ada tujuan, yang dimana dengan tujuan adanya pengembangan sistem informasi ini, yang pertama itu merancang dan membangun sistem informasi manajemen penyewaan kos berbasis website. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pemilik kos dalam mengelola data penyewa, pembayaran, serta ketersediaan kamar. Yang ketiga, memfasilitasi penyewa untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai kos yang disewa. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan sistem ini bagi pemilik kos tentunya memudahkan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat pengelolaan transaksi. Yang kedua, bagi penyewa kos, ini tentunya memberikan kemudahan dalam mengakses informasi kos, status pembayaran, serta ketersediaan kamar secara online. Dan yang terakhir ini bagi pengembangan sistem, menambah pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web. Pada bab 2 ini, kami membahas proses pengembangan sistem mulai dari perencanaan hingga implementasi dengan menggunakan pendekatan WBS atau Work Breakdown Struktur. WBS ini tentunya merupakan pemecahan pekerjaan proyek ke dalam bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Nah, adapun 6 tahapan yang kami buat pada WBS ini, yang pertama ada investigasi awal, yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga ada analisis kebutuhan, yang keempat ada analisis keputusan, yang kelima ada desain, dan yang terakhir ada implementasi. Kita langsung saja ke investigasi awal pada tingkat pertama ini, adapun tingkatan kedua. Pada tingkatan kedua ini kami melakukan 4 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data kebutuhan pengguna ini maksudnya mengumpulkan data kebutuhan apa saja yang harus kami buat pada sistem.
Tentunya pengguna ini merupakan pemilik dan penyewa kos. Setelah kami mengumpulkan data kebutuhan pengguna, kami akan mengidentifikasikan prosedur dan alur bisnis manual sewa kos saat ini. Setelah kami mengidentifikasikan prosedur ini, tentunya kami akan membuat rumusan Project Carter dan ruang lingkup sistem. Setelah kami membuat rumusan, tentunya kami akan membuat dokumentasi hasil investigasi awal. Selanjutnya ini mengumpulkan data kebutuhan pengguna. Ini merupakan uraian dari tingkat kedua. Yang pertama ini melakukan wawancara dengan pemilik kos. Selanjutnya, setelah kami melakukan wawancara dengan pemilik kos, tentunya kami akan melakukan wawancara dengan calon penyewa. Selanjutnya ini kami akan melakukan observasi proses manual pemesanan kos. Dan yang terakhir ini ada menyusun daftar kebutuhan awal pengguna. Nah, adapun tingkatan ketiga ini, kami menguraikan lagi eh, untuk melihat aktivitas apa saja yang bakalan kami lakukan pada wawancara dengan pemilik kos. Yang pertama ini tentunya kami akan menentukan jadwal wawancara agar lebih efisien. Setelah kami dapat jadwal wawancara yang tepat, kami akan menyusun beberapa daftar pertanyaan wawancara. Karena kalau kami tidak menyusun daftar pertanyaan wawancara, kami akan bingung setelah kami face to face dengan pemilik kos. Setelah semuanya setelah melakukan penyusunan pertanyaan, kami akan menuju ke lokasi kos tersebut. Setelah kami menuju ke lokasi tersebut, kami akan melaksanakan wawancara dengan pemilik kos. Setelah kami melakukan wawancara dengan pemilik kos, tentunya kami akan mencatat hasil wawancara dan yang terakhir ini kami akan membuat ringkasan hasil wawancara pemilik. Nah, pada tabel yang melakukan wawancara dengan calon penyewa, kami juga menguraikan beberapa aktivitas. Yang pertama ini, setelah kami menentukan calon penyewa atau setelah kami menemukan calon penyewa, kami akan menyusun instrumen pertanyaan untuk penyewa. Setelah kami menyusun pertanyaan, kami akan mengatur waktu ke lokasi wawancara. Setelah kami mengatur waktu, kami akan melaksanakan wawancara calon penyewa. Setelah kami melaksanakan, kami akan mencatat hasil wawancara. Setelah kami mencatat hasil wawancara, kami akan membuat laporan hasil wawancara penyewa. Nah, laporan ini itu tentunya sangat membantu apa saja yang dibutuhkan penyewa dan pemilik kos dalam sistem ini. Selanjutnya, ini pada tingkat ketiga yaitu melakukan observasi proses manual pemesanan. Kami menguraikan beberapa aktivitas juga, yaitu yang pertama meminta izin observasi ke pemilik. Setelah kami berhasil meminta izin, kami akan membuat checklist proses pemesanan manual. Setelah kami membuat checklist proses pemesanan manual, kami juga akan observasi langsung ke proses pemesanan kos. Setelah kami observasi langsung, kami akan mendokumentasikan sebagai bukti seperti catatan, foto, dan diagram. Selanjutnya, ini kami akan membuat laporan hasil observasi. Nah, pada ada tabel keempat di tingkat ketiga, yaitu menyusun daftar kebutuhan awal pengguna. Yang dimana ini juga kami uraikan menjadi tingkat keempat yaitu yang pertama ada mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi. Setelah kami melakukan mengelompokkan data, kami juga akan membuat tabel kebutuhan pemilik kos. Selanjutnya kami akan membuat juga tabel kebutuhan penyewa. Setelah kami membuat tabel pada kebutuhan pemilik kos dan penyewa, tentunya kami akan menyusun prioritas kebutuhan yang mana yang urgent dan non-urgent. Maksudnya itu mana yang penting dan yang tidak penting. Setelah kami menyusun prioritas, kami akan menyusun draft daftar kebutuhan awal. Selanjutnya, ini ada mengidentifikasi prosedur dan alur bisnis manual sewa kos saat ini. Nah, ini merupakan tingkatan kedua pada tabel kedua, yaitu mengidentifikasikan prosedur dan alur bisnis manual sewa kos saat ini. Ini juga kami uraikan menjadi tingkat ketiga, yang dimana ini mengumpulkan dokumen pendukung seperti nota, kontrak, bukti
pembayaran. Setelah kami mengumpulkan dokumen pendukung, tentunya kami akan mewawancarai pemilik terkait alur bisnis manual. Setelah kami mewawancarai, kami juga mewawancarai penyewa terkait pengalaman sewa manual. Setelah itu, kami akan melakukan observasi langsung untuk proses sewa berjalan. Setelah kami melakukan observasi, tentunya kami akan membuat flowchart alur bisnis manual. Setelah kami membuat flowchart, kami juga akan mengidentifikasi masalah dan kendala yang ada pada sistem manual. Dan yang terakhir ini, kami menyusun laporan hasil identifikasi prosedur dan alur bisnis. Selanjutnya ini membuat rumusan proyek Carter dan ruang lingkup sistem. Yang dimana ini kami uraikan yaitu ada eh, tingkat kedua pada tabel ketiga. Ini kami uraikan juga yang dimana ini mengidentifikasikan stakeholder utama. Ini maksudnya mengidentifikasikan kelompok utama yang ada pada sistem, yaitu ada pemilik, penyewa, dan admin. Selanjutnya, setelah kami mengidentifikasikan stakeholder, kami akan menentukan tujuan proyek. Setelah kami menentukan tujuan proyek, kami akan menentukan ruang lingkup sistem, yaitu yang termasuk atau tidak termasuk. Terus selanjutnya kami akan mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya kami akan mengidentifikasi kebutuhan dan fungsional sistem. Setelah kami mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kami akan menyusun draft project Carter, yaitu ada tujuan, ruang lingkup, batasan, dan risiko. Setelah kami menyusun draft project, kami akan mereview draft bersama stakeholder atau pembimbing. Ini juga sama, mereview. Selanjutnya, ini ada tahapan analisis masalah. Tahapan analisis masalah ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang muncul dalam sistem penyewaan kos yang masih berjalan secara manual. Selanjutnya, pada tahapan analisis masalah ini kami mengidentifikasikan masalah dalam sistem manual. Selanjutnya, kami melakukan klasifikasi masalah. Selanjutnya, kami akan menganalisis apa penyebab dari terjadi masalah itu seperti root cause analysis dan penyusunan laporan analisis masalah. Salah. Di analisis masalah ini kami akan mengidentifikasi masalah dalam sistem manual, mengklasifikasi masalah, dan menganalisis akar penyebab atau root cause analysis, dan yang terakhir ini kami akan menyusun laporan analisis masalah. Dalam WBS ini, dalam WBS analisis masalah diuraikan menjadi 4 turunan utama, yaitu pada tingkat kedua, pada tingkat kedua di tabel pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah dalam sistem manual. Ini turunannya ini mengumpulkan keluhan dari pemilik kos, mengumpulkan keluhan dari penyewa, dan observasi langsung kendala di lapangan. Nah, dari mengumpulkan keluhan pemilik kos ini, kami menguraikan lagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama menentukan jadwal diskusi dengan pemilik. Setelah kami mendapatkan jadwal diskusi dengan pemilik, kami akan membuat daftar pertanyaan terkait masalah operasional. Terus itu kami melaksanakan wawancara. Setelah kami melaksanakan wawancara, kami akan mencatat hasil keluhan pada pemilik. Dan yang terakhir, kami akan membuat ringkasan masalah dari sisi pemilik. Selanjutnya, ini ada mengumpulkan keluhan dari penyewa. Tentunya pada tingkatan keempat pada tabel pertama ini menentukan responden penyewa kos. Setelah menentukan responden penyewa kos, kami akan menyusun pertanyaan terkait pengalaman sewa manual. Terus kami akan melaksanakan wawancara. Setelah kami melaksanakan wawancara, kami akan mencatat hasil wawancara. Setelah kami mencatat hasil wawancara, kami tentunya akan membuat ringkasan masalah dari sisi penyewa. Nah, selanjutnya ini di tingkat tiga ada observasi langsung kendala di lapangan. Ini kami menguraikan lagi menjadi tingkat tingkat keempat.
Yang pertama ini ada observasi proses booking manual. Setelah kami mengobservasi prosesnya, kami juga akan mengobservasi proses pembayaran manual. Setelah kami melakukan observasi pada pembayaran manual, kami juga tentunya akan mengobservasi proses pencatatan kontrak manual. Dan yang terakhir, setelah kami melakukan proses pencatatan kontrak manual, kami juga akan mendokumentasi hasil observasi. Dan yang terakhir, membuat laporan observasi kendala. Nah, pada bagian klasifikasi masalah, ini tentunya kami akan mengelompokkan masalah berdasarkan kategori. Selanjutnya, setelah mengelompokkan masalah berdasarkan kategori, kami akan menentukan tingkat urgensi masalah, dan yang terakhir membuat peta masalah. Selanjutnya, ini pada tingkatan ketiga, ini kami uraikan menjadi tingkatan keempat. Yang pertama ini, masalah administrasi. Ini biasanya seperti data yang tercecer atau catatan yang hilang. Setelah setelah masalah administrasi itu ada masalah pembayaran yang biasanya ada keterlambatan dan bukti hilang. Terus masalah komunikasi ini biasanya sering terjadi miscommunication pada sistem manual. Terus masalah keamanan data ini juga sering terjadi, mungkin seperti dokumen ini tidak aman dilakukan pada pencatatan secara manual. Nah, di tingkatan ketiga ini, yaitu ada menentukan tingkatan urgensi masalah, yang dimana kami menguraikan lagi aktivitasnya, yaitu menentukan masalah paling kritis, yang kedua ada menentukan masalah yang paling sedang, dan yang terakhir menentukan masalah minor. Selanjutnya ini ada membuat peta masalah. Ini kami uraikan beberapa aktivitas, yaitu membuat diagram hubungan antar masalah, menghubungkan menghubungkan akar penyebab dengan dampak, terus memvalidasi peta masalah dengan pemilik kos. Nah, pada analisis akar penyebab ini, kami juga menguraikannya menjadi beberapa aktivitas. Yang pertama, ini menggunakan metode fishbone diagram agar lebih mudah terstruktur, menggunakan metode 5Y, dan yang terakhir membuat laporan analisis akar penyebab. Nah, pada menggunakan metode fishbone diagram ini, kami akan menentukan kategori penyebab, yaitu bisa jadi manusia, metode, alat, dan lingkungan. Setelah kami menentukan kategori penyebabnya, kami juga akan mengisi diagram dengan data hasil investigasi. Setelah kami mengisi diagram dengan data hasil investigasi, kami juga akan membuat analisis awal penyebab masalah yang terjadi. Nah, pada tahapan menggunakan metode 5W ini, kami akan menentukan masalah utama yang dianalisis. Setelah kami menentukan masalah utamanya itu apa, kami akan melakukan tanya mengapa hingga 5 kali. Setelah kami melakukan tanya, kami akan mengidentifikasi akar penyebab utama. Selanjutnya, pada tahapan laporan analisis akar penyebab, itu ada menyusun daftar laporan RCA. Setelah kami menyusun draft laporannya ini, kami akan mereview bersama tim atau kelompok utama. Setelah kami mereview, kami akan memfinalisasi laporan RCA. Selanjutnya, pada tahapan penyusunan laporan analisis masalah, itu ada menyusun draft laporan. Setelah kami menyusun, tentunya kami akan mereview, dan setelah mereview, kami akan finalisasi laporan analisis masalah. Selanjutnya, pada tahapan menyusun draft laporan ini, tentunya kami akan menulis latar belakang masalah. Setelah kami menentukan latar belakang masalah, kami akan menuliskan hasil identifikasi masalah. Setelah kami menuliskan hasil identifikasi masalah ini, kami tentunya akan menuliskan hasil klasifikasi masalah. Dan yang terakhir ini kami akan menambahkan hasil analisis akar penyebab. Nah, yang terakhir ini ada review laporan, yaitu kami menguraikan menjadi beberapa aktivitas. Setelah kami melakukan review laporan, tentunya kami akan mendiskusikan dengan pembimbing. Setelah kami mendiskusikan, kami akan mereview isi laporan. Oh, oh ya, setelah kami mereview, tentunya akan ada finalisasi laporan analisis masalah.
Yang dimana sebelum kami finalisasi laporan analisis masalah, tentunya kami akan proofreading laporan. Setelah kami proofreading laporan, kami akan mengekspor laporan dalam bentuk PDF atau print, dan setelah kami setelah kami mengubah laporan ke dalam bentuk PDF atau print, kami akan mendistribusikan laporan ke kelompok utama. Selanjutnya ini ada tahapan analisis kebutuhan pada WPS. Nah, analisis kebutuhan ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ini kami akan mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Selanjutnya kami akan mengidentifikasi kebutuhan fungsionalnya juga. Selanjutnya kami akan menspesifikasikan kebutuhan perangkat, dan yang terakhir ini adalah mendokumentasi kebutuhan. Nah, pada identifikasi kebutuhan fungsional ini, maksudnya kami akan eh, berfokus pada kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi utama sistem atau project. Nah, di sini kami melihat di sini kami akan mengumpulkan kebutuhan user. Setelah kami mengumpulkan kebutuhan user, kami juga akan mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, di sini setelah kami mengumpulkan kebutuhan user, kami juga akan mewawancarai pemilik kos, mendiskusikan dengan penyewa kos, dan yang terakhir observasi proses penyewaan manual. Yang kedua, ini ada pendefisian kebutuhan sistem. Ini kami akan menginstal sebuah aplikasi. Setelah kami menginstal, kami akan mengkonfigurasi keamanan. Setelah kami mengkonfigurasi keamanan, kami akan mengintegrasi dengan sistem mendukung, dan yang terakhir membuat laporan bulanan untuk pemilik kos. Selanjutnya, pada identifikasi kebutuhan non-fungsional ini itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada kebutuhan keamanan, kebutuhan performa, dan kebutuhan usability. Ini maksud kebutuhan keamanan ini mungkin agar aman dan terenskripsi. Kalau kebutuhan performa ini itu terdapat pada eh, desain sistem yang dibuat. Dan kebutuhan usability ini biasanya itu pada perangkat. Nah, di kebutuhan keamanan ini itu dia melakukan autentikasi login, mengenkripsi data penyewa, dan hak akses user dan admin. Nah, pada kebutuhan performa ini akan ada respon sistem kurang lebih 3 detik, dan ada juga kapasitas database untuk kurang lebih 500 data penyewa. Untuk kebutuhan usability ini mungkin pada tampilan sederhana dan mudah digunakan. Setelah itu pada navigasi jelas ada menu home, penyewa, pembayaran, dan laporan. Ada pun juga spesifikasi kebutuhan perangkat, yang dimana ini tuh ada perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software. Perangkat keras atau hardware ini itu ada server hosting, laptop, dan smartphone penyewa. Nah, pada perangkat lunak ini kami akan kami akan melakukan sistem operasi dalam bentuk Windows atau Linux. Setelah itu web server dalam bentuk XM, terus ada database, MySQL, dan browser. Dokumentasi kebutuhan ini tuh ada pembuatan dokumen SRS atau Software Requirement Specification dan validasi kebutuhan. Dalam membuat dokumen SRS ini, kita akan membutuhkan ringkasan kebutuhan fungsional, ringkasan kebutuhan non-fungsional, dan diagram konteks dan alur data. Selanjutnya ini ada validasi kebutuhan. Ini akan eh, mereview bersama pemilik kos, terus revisi berdasarkan feedback dan persetujuan akhir. Pada tahapan analisis keputusan ini merupakan analisis keputusan yang untuk dilakukan dalam pembuatan sistem. Biasanya ini tuh ada identifikasi alternatif solusi, terus tuh ada analisis kelebihan dan kekurangan alternatif, ada analisis biaya dan manfaat, dan yang terakhir pengambilan keputusan.
Nah, identifikasi alternatif solusi ini memberikan tiga solusi, yaitu yang pertama sistem manual atau pembukuan, terus ada sistem semi digital atau Excel, dan yang terakhir sistem berbasis web atau database. Nah, pada sistem manual ini, ini masih melakukan pencatatan pembayaran di buku tulis dan pencatatan kamar secara manual, dan resiko kehilangan datanya itu sangat besar. Pada sistem semi digital ini masih melakukan penginputan data penyewa ke spreadsheet, terus membuat laporan dengan secara otomatis menggunakan rumus dan masih rawan kesalahan input. Selanjutnya ada sistem berbasis web atau database. Yang pertama ini pastinya akan dilakukan atau melakukan pendaftaran dan login user secara online. Setelah login, user akan diarahkan untuk manajemen kamar dan penyewa otomatis. Ulang. Sistem berbasis web atau database ini yang pertama ini pendaftaran dan login user secara online. Setelah pendaftaran itu ada manajemen kamar dan penyewa otomatis, dan yang terakhir ini ada laporan otomatis untuk pemilik kos. Nah, adapun analisis kelebihan dan kekurangan alternatif. Yang pertama ini ada sistem manual, sistem semi digital, dan sistem berbasis database. Pada sistem manual ini itu kelebihannya ini murah, mudah dilakukan. Tapi kekurangannya ini pastinya data data itu mudah hilang dan sulit untuk dicari. Pada sistem semi digital ini kelebihannya ini pastinya praktis karena bisa digunakan di laptop, tapi kekurangannya itu butuh skill Excel dan rawan human error. Nah, pada kelebihan dan kekurangan di sistem berbasis web atau database ini, kelebihannya ini cepat, aman, dan bisa diakses kapan saja. Tapi kekurangannya ini butuh biaya lebih besar atau hosting dan pengembang. Selanjutnya ini ada analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis ini yaitu pastinya melakukan perhitungan biaya awal. Setelah melakukan perhitungan biaya awal akan melakukan perhitungan manfaat. Perhitungan biaya awal ini akan diuraikan menjadi beberapa aktivitas. Yang pertama ini biaya perangkat keras atau laptop server, terus adanya biaya perangkat lunak, terus adanya biaya pengembangan sistem. Selanjutnya ini perhitungan manfaat ini yaitu pastinya adanya efisien waktu dalam pencatatan. Yang kedua ini ada mengurangi kesalahan administrasi. Yang terakhir ini laporan otomatis untuk pemilik kos. Yang selanjutnya yang terakhir ini ada pengambilan keputusan yaitu pemilihan solusi terbaik. Setelah melakukan pemilihan solusi terbaik, itu akan dilakukan keputusan akhir. Pada tabel pemilihan solusi terbaik ini ternyata akan membandingkan alternatif yang ada dan menentukan bobot penilaian seperti biaya, manfaat, keamanan, dan kemudahan. Nah, pada keputusan akhir, ini akan menetapkan penggunaan sistem berbasis web atau database. Jadi, keputusan akhirnya itu pengguna akan melakukan login ber, login berdasarkan salah. Menetapkan pengguna sistem berbasis ini maksudnya itu menetapkan pengguna menggunakan sistem berbasis web atau database. Setelah menetapkan ini kita akan diminta untuk persetujuan pemilik kos. Setelah kita dapat persetujuan dari pemilik kos, ini kita akan merencanakan implementasi. Selanjutnya ada pada tahapan desain, yang dimana pada tahapan desain ini memiliki 4 tabel yang harus ada pada desain sistem. Yang pertama ini ada desain arsitektur sistem, yang kedua ada desain basis data, yang ketiga ada desain antarmuka, dan yang terakhir desain keamanan sistem. Nah, pada tahapan desain sistem ini juga merupakan langkah penting setelah analisis kebutuhan dan pengambilan keputusan selesai dilakukan. Pada tahapan ini, rancangan sistem penyewaan kos yang dibuat secara keseluruhan agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan secara dengan baik.
Nah, proses ini pastinya diawali dengan desain arsitektur sistem. Yang dimana desain arsitektur sistem ini akan melakukan arsitektur client server dan pemisahan peran. Selanjutnya, pada pada arsitektur client server ini akan dilakukan browser sebagai klien atau penyewa dan admin, dan server web ini menggunakan XAMPP, dan database MySQL ini digunakan untuk menyimpan data. Pemisahan peran ini maksudnya ini memisahkan antara peran modul admin dan salah. Pemisahan peran ini ada dua, yaitu modul admin, kelola kamar, penyewa dan laporan. Ada juga modul admin, kelola kamar, penyewa dan laporan. Desain database ini itu ada uraiannya. Yang pertama itu mengidentifikasikan entitas. Setelah setelah kami mengidentifikasikan entitas, kami akan merelasi antar tabel. Setelah kami merelasi antar tabel, kami juga akan menormalisasi data. Nah, ini ada uraian dari tingkat kedua. Yang pertama itu ada identifikasi entitas. Ini pastinya membutuhkan beberapa tabel, yaitu ada tabel penyewa, tabel kamar, tabel penyewaan, dan tabel pembayaran. Selanjutnya pada tabel tingkat kedua ini tuh diuraikan menjadi relasi penyewa, penyewaan, terus juga ada relasi kamar dan penyewaan, terus juga ada relasi penyewaan dan pembayaran. Dengan ini kita juga bisa memudah untuk melihat relasi-relasi yang ada. Selanjutnya ini ada normalisasi data, pastinya itu mengeliminasi data ganda, optimasi struktur database, dan menentukan masalah minor. Selanjutnya ini ada pada desain antarmuka, ini diuraikan menjadi beberapa desain. Yang pertama pastinya akan ada desain halaman admin untuk admin, desain halaman user ini untuk penyewa, dan desain navigasi. Desain halaman user ini juga bisa digunakan untuk penyewa dan pemilik kos. Nah, di desain halaman admin ini pastinya akan ada dashboard admin, form tambahan atau edit kamar, form kelola penyewa, dan laporan penyewaan dan pembayaran. Nah, selanjutnya di desain halaman user ini pastinya akan ada halaman login dan register yang yang sudah ada akun dan belum ada akun. Terus ini ada halaman profil penyewa untuk melihat profil penyewa. Terus ada form pembayaran online dan riwayat sewa. Terus ada desain navigasi ini pastinya akan ada menu daftar seperti home, penyewa, pembayaran, laporan, dan logout. Terus ada breadcrumb dan button navigasi, dan terakhir ada konsistensi warna dan font. Nah, selanjutnya pada desain keamanan sistem ini pastinya akan ada autentikasi dan otorisasi agar data aman. Terus selanjutnya ini ada perlindungan data. Nah, pada autentikasi dan otorisasi ini tuh akan ada login berbasis session, terus pembagian role ini berdasarkan admin atau user, terus ada logout otomatis setelah idle dan menambahkan hasil analisis akar penyebab. Dan yang terakhir, perlindungan data ini tuh ada enkripsi password, validasi input, dan logout otomatis setelah idle. Selanjutnya ini ada tahapan WBS. Yang terakhir itu ada implementasi sistem. Yang dimana implementasi sistem ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ini ada persiapan implementasi, instalisasi dan konfigurasi sistem, pelatih pengguna dan uji coba implementasi, dan yang terakhir go live. Nah, yang pada persiapan implementasi ini tentunya pastinya akan ada menyiapkan server produksi, terus yang kedua ada migrasi dan server lokal,
ke server produksi. Terus menyiapkan server produksi ini pastinya akan menentukan spesifikasi server seperti RAM, CPU, dan storage. Setelah menentukan spesifikasi, pastinya akan menginstalisasi web server pada Apache. Terus setelah menginstal, kami akan menginstal juga database dari MySQL dan yang terakhir kami akan mengkonfigurasi domain dan hosting. Pada tabel migrasi dan server lokal ini itu diuraikan lagi untuk mengekspor data dari PHP MyAdmin. Setelah itu mengimpor database ke server produksi. Setelah itu upload file sistem ke server dan yang terakhir itu menguji koneksi server dan database. Nah, pada instalisasi dan konfigurasi sistem ini tuh diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu ada instalisasi aplikasi, konfigurasi keamanan, dan integrasi dan sistem pendukung. Nah, pada pada tingkat ketiga ini diuraikan lagi. Yang bagian instalisasi aplikasi ini diuraikan menjadi beberapa, yaitu adanya upload aplikasi ke hosting. Setelah mengupload, ini akan menjalankan setup awal aplikasi. Dan yang terakhir ini akan mengkonfigurasi file ke koneksi database. Nah, selanjutnya ini ada konfigurasi keamanan, yang dimana ini akan ada setting hak akses folder dan file. Setelah disetting, ini akan mengaktifkan SSL, dan yang terakhir membatasi akses admin. Selanjutnya ini ada integrasi dan sistem pendukung, yang dimana ini diuraikan lagi. Integrasi dengan sistem pembayaran, terus integrasi dengan notifikasi email atau WhatsApp. Yang terakhir itu ada testing integrasi API pihak ketiga. Pelatihan ini mungkin maksudnya membuat pelatihan atau tahapan bagi pengguna, yaitu ada pelatihan bagi admin atau pemilik kos, terus itu ada pelatihan pengguna atau penyewa. Nah, pada pelatihan admin atau pemilik kos ini, itu akan ada materi cara login, ada tahapan-tahapan atau bantuan atau panduan bagaimana cara menggunakan sistemnya ini, pastinya akan ada materi cara login, cara mengelola kamar dan penyewa, terus ada cara melihat laporan penyewaan dan pembayaran, yang terakhir itu ada cara melakukan backup data. Nah, setelah pelatihan admin ini juga ada pelatihan pengguna dan penyewa. Tentunya itu ada panduan untuk cara registrasi akun, terus ada cara memesan kamar secara online, terus ada cara melakukan pembayaran dan upload bukti, dan yang terakhir cara cara melihat riwayat riwayat penyewaan. Nah, ini juga ada uji coba implementasi, yaitu menguji coba internal bagi yang admin atau pemilik, terus ada uji coba eksternal bagi penyewa terbatas, dan yang terakhir itu ada evaluasi hasil pilot test. Pada tingkat ketiga ini ada uji coba internal, itu ada testing, tentunya ada testing login admin, testing kru, data kamar dan penyewa, dan yang terakhir ada testing laporan pembayaran. Nah, pada uji coba eksternal ini itu diuraikan lagi, pastinya akan ada registrasi user baru. Setelah ad- setelah setelah user baru registrasi itu akan diarahkan untuk memesan kamar dan pembayaran. Yang terakhir ini ada akses riwayat transaksi. Setelah semuanya diimplementasi, ini akan ada evaluasi hasil pilot test, yaitu mengumpulkan feedback dari admin dan user, terus mengidentifikasi bug dan kendala, dan yang terakhir akan menyusun daftar perbaikan. Nah, pada go live ini atau peluncuran sistem, pastinya itu ada persiapan peluncuran, peluncuran sistem, dan evaluasi pasca peluncuran. Tentunya jika sudah ada persiapan peluncuran, pastikan akan adanya backup sistem dan database final. Terus setelah dilakukan backup, itu akan mempublikasikan domain ke pengguna, terus menyusun manual penggunaan sistem. Nah, peluncuran sistem ini tuh akan dilakukan
Sistem mulai digunakan oleh penyewa dan pemilik kos. Terus tuh memantau server database selama 24 jam pertama. Dan yang terakhir setelah dipantau itu akan pendefisian kebutuhan sistem. Selanjutnya pada evaluasi pasca peluncuran ini kami akan mengumpulkan feedback dari pengguna. Setelah mengumpulkan feedback dari pengguna, kami akan mendokumentasikan bug dan perbaikan cepat. Setelah dokumentasi bug, ini kami akan merencanakan update versi selanjutnya. Nah, pada bab kedua, ini tuh ada tax, yang dimana tax ini tuh dibuat, dilihat dari WBS. Nah, di, WBS itu kan itu ada 4 tingkatan. Nah, tax ini tuh dibuat dari tingkat terendah, yaitu tingkat keempat. Di dalam tas ini juga terdapat kode tas kegiatan, nama tas kegiatan, SDM pelaksanaan tas atau kegiatan, peralatan apa yang diperlukan, dan biaya perjalanan dinas, serta lama waktu perjalanannya. Ya, ini contohnya. Kalian bisa lihat di sini tuh terdapat angkanya itu ada 4, berarti di sini tuh diambil dari tingkat terendah. Yang dimana pada kode taks ini tuh terdapat 1.1.1.1. Untuk nama taks kegiatannya itu menentukan jadwal wawancara. SDM pelaksanaan tas atau kegiatan ini tuh ada interview, peralatan yang perlu peralatan yang diperlukan pada teks ini tuh ada berupa ATK, kalender, dan laptop. Untuk biaya perjalanannya ini itu bisa disesuaikan. Jika dia online maka tidak ada biaya perjalanan, tapi jika dia offline dia ada biaya perjalanan. Untuk lama waktu perjalanan itu juga tergantung dari kegiatan tersebut. Di sini pada kegiatan menentukan jadwal wawancara untuk lama waktu perjalanan atau pengerjaannya itu cukup 1 hari. Untuk sisanya ini kami mengambil dari WBS tingkat rendah. Selanjutnya itu ada OTK yang dimana OTK ini tersendiri itu merupakan organisasi dan jasa kerja yang dimana pada tabel OTK ini itu terdapat tabel yang paling tinggi atau jabatan tertinggi pada sistem ini, yaitu ada Project Manager yang dimana Project Manager ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab pada sistem tersebut. Nah, pada tabel ini juga memiliki 6 tahapan yang sama seperti yang kita bahas di awal, yaitu ada manajemen investigasi awal, ada manajemen analisis masalah, ada manajemen analisis kebutuhan, ada manajemen analisis keputusan, ada manajemen desain, dan ada manajemen implementasi. Nah, selanjutnya itu ada staf dan tenaga ahli yang dimana staf ini berfungsi sebagai pendukung administrasi dan kegiatan operasional dalam proyek tersebut. Sedangkan tenaga ahli ini merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan khusus atau yang bertanggung jawab dalam sistem yang telah dibuat. Nah, di dalam investigasi awal ini tuh ada staff yang dimana staffnya itu ada technical writer yang dimana technical writer ini menulis data-data yang ada pada sistem. Terus ada staff administrasi itu merupakan eh, mengatur kegiatan administrasi yang ada di sistem, dan yang terakhir itu ada stakeholder. Nah, sedangkan tenaga ahli yang ada pada manajemen investigasi awal itu ada project manager dan business analyst. Seperti yang kalian lihat di sini, ini tuh juga terdapat ada juga pada manajemen analisis masalah itu ada staff yang dimana itu ada tenaga technical writer, IT support, sedangkan tenaga ahlinya itu ada security analyst, business analyst, performance analyst, QA spesialis, functional analyst, dan data analyst. Kalian juga bisa lihat staff dan tenaga ahli dari tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.